Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar langkah proses untuk menyiapkan iklan Google dan objektif traffic ya, atau mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya ke website kita. Nah, ada tiga langkah besar ya. Pertama adalah menyiapkan website. Kita akan menggunakan website yang sudah kita gunakan untuk iklan Facebook ya, Gucita by Sanas. Kemudian kedua adalah kita akan mulai men-setup Google Analytics ya untuk website Gucita by Sanas ini. Oke, jadi kita masuk ke Google Analytics ya. Di hari keempat kemarin kita sudah belajar membuat Google Analytics. Nah, cuman waktu itu websitenya kita menggunakan website yang lain. Nah, sebetulnya satu akun Google Analytics ini bisa digunakan untuk menambah kalau nggak salah sampai 100 website ya. Jadi kalau kita punya 100 website, kita nggak perlu bikin 100 Google Analytics account, kita cukup punya satu dan satu akun itu bisa ditambahkan beberapa akun Google Analytics. Nah, caranya adalah kita klik setting sini admin ya. Kemudian kita klik di sini buat akun, bikin akun baru. Nah, ini kita kasih nama akunnya Gucita by Sanas. Ini kita ikuti saja, ini centang persyaratan ya. Maksimal 100, jadi satu akun itu maksimal punya 100 akun ya. Berikutnya, apa yang ingin kita ikuti? Kita ingin mengukur situs web ya. Klik berikutnya, kemudian situs baru saya ya Gucita by Sanas. URL-nya kita copy yang di sini ya. Kemudian kategorinya kita cari fashion. Fashion ada nggak? Nggak ada ya. Kita cari yang ada apa di sini. Belanja ya, bisa masuk ke kategori belanja. Kemudian waktu pelaporan kita pilih Indonesia. GMT plus 7, kita klik buat. Ini kita ikuti saja terms of service-nya, kita setujui. Setuju. Nah, otomatis kita sudah dibuatkan Google Analytics untuk website si Gucita by Sanas ini ya. Ini ada ID pelacakan, ini yang harus kita copy ya. Kita copy, kemudian kita kembali ke website WordPress kita. Masuk ke sini ya. Kemudian karena kita sudah menginstall plugin Pixel Your Site, ini cukup kita masukkan di sini nih, Google Analytics ID-nya. Pas di sini paste, jangan lupa di save. Oke, sudah ya, tersimpan Google Analytics Tracking ID-nya. Nah, selanjutnya sudah ya, ini kita sudah berhasil memasang Google Analytics di website. Nah, selanjutnya adalah memasang Google Tag Assistant. Nah, jadi fungsi dari Google Tag Assistant ini mirip dengan Facebook Helper ya. Dia sama-sama Chrome extension yang fungsinya untuk melihat apakah suatu website itu berhasil memasang Google Analytics atau tidak. Oke, kita googling ya. Google Tag Assistant. Ya boleh extension Chrome juga. Ini Tag Assistant by Google, kita klik di sini. Tag Assistant by Google. Ini klik di sini ya, tambahkan ke Chrome. Add extension. Nah, kalau sudah nanti akan muncul ada icon biru gini, kalau kita klik bisa terlihat ya, Tag Assistant by Google. Ini kalau kita masuk ke salah satu website, misalkan
website Detik gitu ya. Kita bisa lihat si Detik ini dia pakai kita lihat ya yang di Google Tag Assistant ini, kita lihat, klik di sini. Ini harus kita oke dulu, mau pilih yang mana, mau ngecek yang mana gitu ya. Ini kita klik saja. Kemudian kita harus klik enable. Kemudian kita refresh. Nanti ini akan kelihatan nih ada ikonnya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa si detik.com ini dia memasang Google Analytics, memasang Google Optimize, Google Publisher Tag, dan Google Tag Manager. Nah, sekarang kita lihat di Gucita by Sanas ya, website kita. Ini harus di enable dulu ya. Kalau Facebook Pixel Helper dia otomatis akan bisa ngecek ya, bisa kelihatan sini event yang tertrigger berapa. Tapi kalau Google Tag Assistant itu harus di enable dulu untuk ke masing-masing website yang mau kita tracking. Ini kita klik enable, kemudian kita refresh. Nah, kita lihat, nah ikonnya ada 2 ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini dia si Google Tag Assistant ini berhasil memverifikasi bahwa Google Analytics kita dan Google Tags-nya berhasil diinstal. Ini ya, bisa kelihatan eventnya. Seperti itu, oke. Jadi kita sudah berhasil memasang Google Tag Assistant. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan keyword target ya. Jadi kalau di Facebook, langkah keduanya adalah kita menyiapkan fans page. Nah, kalau di Google Ads, langkah keduanya adalah kita menyiapkan keyword target. Nah, keyword target ini dapat dari mana? Mungkin teman-teman masih ingat ya materi kita tentang competitor intelligence. Nah, si competitor intelligence ini adalah kita mencari siapa kompetitor dari produk kita. Nah, kalau si Gucita by Sanas ini kayaknya kita coba lihat ya kompetitornya siapa. Anggap kompetitornya adalah Berry Bengka ya. Berry Bengka. Ini kita anggap simplified aja ya. Jadi ceritanya kompetitornya si Gucita by Sanas ini adalah Berry Bengka dan Zalora ya. Coba kita lakukan competitive analysis, competitive intelligence untuk kedua website ini. Jadi kita buka website SimilarWeb. Silahkan daftar akun gratisnya. Kemudian kita masukkan website kompetitor. Dalam hal ini adalah Berry Bengka ya. Kita masukkan ke sini. Bengka. Kemudian kita pilih yang ads-nya nih. Kita lihat si Berry Bengka dia ngiklan pakai keywords apa ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini testing kayaknya dia testing iklan tapi berhasil ke-publish nih, kayaknya nggak sengaja nih. Kita lihat ya, keywordnya adalah distro di Bandung yang menjual dompet wanita Berry Bengka. Ternyata nggak banyak ya. Ini kurang relevan sih dengan brand yang mau kita iklankan ya, karena dia lebih ke fashion. Coba kita lihat keyword phrases-nya. Berry Bengka, tas wanita, toko. Oke, ini kita nggak dapat keyword yang relevan. Ini kebanyakan keyword brand ya. Orang mencari karena udah biasanya tahu dari iklan, dari word of mouth gitu ya, dari temennya.
Jadi agak susah nih, kita nggak dapat keyword dari si Berry Bengka ini. Kita coba lagi Zalora Co ID ya, coba kita pilih Zalora Co ID. Zalora. Kita lihat Zalora dia ngiklannya pakai apa ya? Kita lihat ads-nya. Oh, dia on target ini ya. Elizabeth Bag, jadi brand-brand. Oke, ini bisa kita tiru juga ya. Zalora voucher. Bisa kita lihat nih. Jadi dia mentarget keyword terkait dengan barang-barang yang dijual di Zalora ini. Nah, jadi kita bisa dapat insight ya. Nah, jadi karena produk kita adalah fashion ya. Kita coba lihat ya, kita coba cari keyword fashion ini. Kita coba cari, intinya kita perlu menemukan brand ya, kita perlu menemukan brand-brand yang dicari sama orang. Ini ada Zalora voucher. Oke, kita untuk menemukan brand kita bisa coba buka ini ya, kita bisa coba buka Tokopedia. Kita lihat apakah di Tokopedia ini untuk kategori fashion ya. Kita lihat kategori fashion. Fashion wanita ya. Gak ketemu ya, coba kita masuk ke Zalora Co ID. Mungkin Tokopedia segmennya nggak cocok ya. Kalau Tokopedia kan orang lebih banyak retail menengah ke bawah. Nah, mungkin kalau Zalora lebih cocok ya. Karena kalau kita lihat jenis produknya, si Gucita by Sanas ini produknya fashion yang memang relatif lebih ke apa ya? Branded ya. Branded, coba kita lihat ya. Di sini ada branded apa aja nih. Nah, sebenarnya kita bisa mencoba mencari keyword-keyword yang terkait dengan produk-produk branded ya. Kita lihat di sini wanita. Nah, ini sebenarnya banyak sekali disebutkan nama-nama brand di sini ya. Brand paling top. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai keywords untuk mendapatkan traffic yang cocok nih. Kita buka spreadsheet ya. Kita buka satu spreadsheet baru. Ini kita coba catat ya di sini. Keyword-keyword yang ada di sini. Brand-brand top. Kita Ctrl C. Oops, sorry. Paste values-nya aja. Di URL-nya keikut ya. Kita masukkan dulu ke text editor ya supaya URL-nya hilang. Kita buka text editor. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kita hilangkan ya yang nggak relevannya. Oke, jadi sekarang kita punya kumpulan brand-brand fashion ya yang dijual di Zalora ya.
Oke, ini lumayan nih jadi awalan. Ini kita copy, kemudian kita buka. Coba kita buka Ubersuggest ya. Ubersuggest. Oh, ini dia nggak bisa masukkan banyak ya. Oke, kita masuk ke Google ya, akun Google. Ini masuk akun Google, teman-teman kemarin kan sudah bisa bikin akunnya ya. Silahkan bikin akunnya gratis. Kita pakai akun yang digunakan untuk bikin Google Analytics-nya. Nah ini, kemarin ini akunnya akun baru ya. Kita buka Google Ads-nya. Google Ads. Login. Ini masih baru akunnya, belum ada iklan apapun. Nah, ini kita klik di sini alat setelan. Kemudian pilih yang nih keyword planner. Nah, ini pilih ini, dapatkan kata kunci baru. Coba kita masukkan, saya nggak tahu bisa semuanya langsung atau enggak. Bisa ya, cuman nggak bisa langsung semuanya. Kita mulai dengan 10, nggak apa-apa. Nah, dari 10 kata kunci tadi dapat ini ya, kita dapat 5.200 kata kunci ya. Walaupun memang mungkin semuanya nggak semuanya relevan ya, harus kita pilih-pilih lagi nih. Oke, kayaknya kalau Adidas terlalu umum ya. Kayaknya kalau Adidas terlalu umum, coba kita cari brand cewek ya. Brand cewek. Aira Muslim Butik, Alba, Aldo, Carville. Coba yang spesifik brandnya cewek ya. Ini ya beberapa brand cewek ini, Kak Aira Muslim Batik. Coba ya kita fokus ke brand-brand cewek. Ini kita hilangkan. Batik Putra ini kita hilangkan semuanya ya. Alexander Christie, saya nggak tahu nih brand cewek atau enggak. Coba ya. Aira Muslim Butik, kemudian Camila ini cewek ya. Ini Rianti Batik juga cewek nih. Oke, kita coba ini dulu ya. Kita lihat, klik.
Oke, ini kita dapat turunan-turunannya ya, jam tangan Alexander, jam Kasti Digital, Kamil Itang Yunas. Oke, yang ini mungkin bisa relevan juga ya. Jadi kita mentarget orang-orang yang cari jam Alexander Christie gitu ya. Itu bisa juga sih. Oke, bisa ya kita masukkan ya. Ini sebagai ide. Oke, ini kita coba masukkan aja nih. Nanti batik, kemudian jam tangan. Walaupun agak aneh sih ketika orang mencari jam tangan tapi muncul fashion ya. Oke, coba kita lihat lagi. Ini turunan-turunan kata jam ya, merek jam nih kayaknya. Oke, Alexander Christie ini merek jam ya. Kita hilangkan aja coba ya. Ini kita fokus ke dua brand lokal Indonesia. Nah, dapat nih beberapa ya kayak Zalora, Itang Yunas, Rianti Batik, Malioboro, Batik Rianti Batik Zalora. Apa baik kita masuk ke coba ya. Jadi kita asumsikan bahwa orang-orang yang mencari baju-baju Itang Yunas itu akan menyukai model-model si Gucita by Sanas ini ya, walaupun ya kita nggak tahu sih, tapi ya ini worth untuk dites sih. Oke, kita pilih beberapa ya, beberapa keyword. Ini kita pilih 14 dipilih ya. Ini bisa kita salin ke dalam clipboard dan kita coba masukkan lagi ke Excel nih. Sepertinya harus di paste dulu di sini ya. Soalnya kalau enggak dia jadi hyperlink. Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C, dan kita masukkan ke sini. Oke, sudah ya, kita sekarang sudah punya keyword yang mudah-mudahan terkait dengan kata yang dicari oleh orang yang mungkin suka oleh produk-produk si Gucita by Sanas ini. Oke, jadi kita sekarang sudah punya keyword listnya. Kita juga sudah pakai Google Planner ya. Kita mendapatkan kompetitor keyword dari beberapa website shopping yang mungkin relevan dengan brand punya kita. Langsung kita sekarang masuk ke cara membuat campaign promosinya. Oke, kita masuk ke sini ya. Oke, ini kita klik sini, kita balik lagi ke Google Ads halaman awalnya. Tampilan seperti ini, klik kampanye baru ya. Nah, target kita sekarang ada dapetin traffic aja, kita fokus ke traffic ya. Karena yang website penjualan sudah kita contohkan di Facebook Ads. Nah, sekarang kita coba mendapatkan traffic melalui Google Ads ya. Ini kita klik sini. Kemudian kita fokus ke penelusuran aja. Penelusuran. Kemudian situs bisnis kita masukkan websitenya ya. Nih. Lanjut. Ini nama kampanye misalkan brand kompetitor Gucci by Sanas. Ini kita hilangkan ya, kita ingin fokus ke Google search aja. Lokasi Indonesia. Kita pilih Indonesia aja ya.
bahasa Indonesia Inggris. Audiens kita kosongkan. Anggaran misalkan kita bikin budget iklannya 100.000 sehari ya. Kemudian ini kita biarkan saja default. Ekstensi iklan, nah ini kita boleh nih, kita tambahkan nomor telepon ya. Ekstensi panggilan, ya boleh nih masukin nomor HP kita. Kita mau tambah nomor HP nya, boleh Indonesia. Kita masukkan nomor HP nya CS. Saya lupa nomornya ya. WA. Nah ini nomornya. Ini harus pakai 0. Simpan ya. Ini nggak usah pakai ini nomor saya. Ini nomor CS nya Kucita Baisanas ya. Oke, simpan dan lanjutkan. Nah ini kita bikin grup iklan. Ini keywordnya misalkan kita kasih nama grup iklannya kompetitor, brand kompetitor ya. Kemudian kata kuncinya Excel ya, kita Ctrl C, tinggal masukkan ke sini Ctrl V. Nah ini terserah ya, kita mau pakai apa phrase match-nya. Mungkin teman-teman ingat ya kemarin kita bahas phrase match. Mau pakai yang broad gitu atau mau pakai phrase match atau exact match ya. Tapi karena kita belum tahu nih mana yang convert gitu ya, kita biarkan pakai broad match dulu aja. Ini ada beberapa sih keyword suggestion ya, ini bisa ditambahkan nih. Kayaknya ini bagus juga nih, dress ya, vintage, banyak dresses. Dia pinter nih si Google, dia ngebaca website dan tahu bahwa website kita tuh tentang dress ya, vintage dresses. Ini kita nggak tahu ya keyword mana yang akan convert. Kita masukkan saja. Oke, ini udah banyak ya keywordnya. Kita cukupkan dulu aja. Ini kalau mau bikin grup baru boleh sih, cuman kan kita baru risetnya baru brand kompetitor aja ya, jadi cukup satu aja. Sini, kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah bikin iklannya ya, konten iklannya. Ini misalkan sale 60%, clearance sales ya, clearance sale. Ini monochrome fashion. Saya suka salah nulis aja nih, monochrome fashion Indonesia. Ini deskripsinya limited stock gitu ya, collection SS20, bekas pameran di London. Hubungi mas gini, seperti ini ya iklannya. Silakan kalau mau bikin variasi lebih banyak bisa ya, bebas. Ini apa nih, kenapa dia tanda. Nah ini karena kita nggak pakai HTTPS, biarin aja ya, karena kita pakai yang gratisan jadi websitenya nggak pakai HTTPS. Oke, cukup. Simpan dan lanjutkan. Simpan. Ini ada overview ya, budgetnya 100.000 per hari, kita targetnya dapatin traffic, kata kuncinya 40, udah maksimalkan konversi traffic ya, tapi tujuannya. Oke, lanjutkan. Sudah, jadi secara
teknis ya, iklan kita sudah berjalan dengan syarat kita sudah memasukkan payment methodenya. Tapi karena saya nggak punya payment method baru ya, ini nggak akan bisa jalan gitu. Nah kemudian, oh ya saya lupa ya, di websitenya kita kembali dulu ke website. Ada yang terlupa. Jadi ini kan kita sudah nambahkan Google Analytics ya, tapi kita belum mengaktifkan kalau ada yang mengklik button WhatsApp-nya itu akan kecatat di Google Analytics. Ini kelewat ya, kita edit with Elementor. Nah ini ada button ya. Ini kan buttonnya sudah di tracking oleh Facebook Ads-nya ini. Nah sekarang pengen ketika ada yang ngeklik juga ke tracking di Google Analytics-nya. Nah ini ya, ini dinyalakan, tik gitu. Nah ini event kategorinya terserah nih, bikin kategori misalkan klik WA gitu ya. Dan ini button WA. Event kliknya klik. Event labelnya terserah nih. Misalkan event labelnya pesan via WA. Jadi setiap kali nanti ada yang mengklik button ini, itu akan ke-trigger, akan kecatat ya. Nanti dia harusnya bisa ngebedakan mana traffic yang dari Facebook Ads dan mana yang dari Google AdWords atau Google Ads, karena ya dia bisa membedakan source-nya berdasarkan domainnya gitu ya, source trafficnya berdasarkan domainnya. Oke, ini kita klik update. Sudah selesai gitu ya proses persiapannya. Nanti kalau iklannya sudah jalan, ini bisa kita tracking di grup iklan ya di sini. Berapa yang ngeklik, berapa CTR-nya gitu ya. Di sini akan terlihat. Itu teman-teman cara setup Google Ads. Ada 3 langkah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.